Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala hal dalam Islam telah diatur dengan jelas, baik itu tentang kewajiban orang tua terhadap anak yang sudah menikah, hak anak terhadap orang tua, dan perintah agar anak berbakti kepada orang tua hingga akhir hayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada manusia, janganlah ia beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari keduanya atau keduanya telah berusia lanjut di sisimu, maka janganlah katakan kepada keduanya, 'Ah,' dan janganlah kamu membentak keduanya." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini menjelaskan bahawa kita sebagai anak wajib berbuat baik kepada orang tua, seperti layaknya orang tua yang menyayangi dan memenuhi hak-hak anaknya selagi masih kecil. Namun demikian, bagi anak perempuan setelah menikah, maka haknya akan beralih kepada suaminya. Berbeda dengan anak laki-laki, kewajiban anak laki-laki terhadap orang tuanya, khususnya ibu, akan terus berlanjut walau dia telah memiliki istri. Anak laki-laki masih harus mengabdi kepada ibunya. Lalu, apa saja kewajiban-kewajiban anak laki-laki terhadap ibunya setelah menikah? Yang pertama, berbakti pada ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka." Quran Surat Maryam ayat 14. Seorang laki-laki yang telah menikah seringkali mengesampingkan bahkan melupakan ibunya hanya karena ia sudah memiliki istri cantik. Na'udzubillah. Janganlah berbuat seperti demikian, sebab kewajiban anak laki-laki untuk berbakti kepada ibunya tetap berjalan meskipun ia telah menikah. Anak laki-laki harus memperhatikan ibunya, memenuhi kebutuhannya, dan tentu saja menjalankan apa yang disuruh ibunya, selama itu sesuai syariat agama Islam dan tidak menyimpang. Yang kedua, menyayangi dengan sepenuh hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.'" Quran Surah Al-Isra ayat 24. Perjuangan seorang ibu untuk membesarkan anaknya tidaklah mudah. Maka itu, anak wajib membalas kebaikan-kebaikan ibunya ketika ia telah dewasa. Salah satunya dengan cara menyayangi. Bahkan walau sudah menikah, anak laki-laki tetap berkewajiban mencintai ibunya melebihi cinta kepada istrinya. Apabila hal ini memicu rasa iri di hati istri, cobalah berikan pengertian kepadanya bahawa ibu adalah hal yang utama dalam Islam. Sebisa mungkin, berusahalah menciptakan kedamaian di antara istri dan ibumu. Yang ketiga, menghormati dan sopan. Menghormati juga merupakan kewajiban anak laki-laki terhadap ibunya setelah menikah. Anak diperintahkan untuk bertutur kata yang sopan kepada orang tua. Apabila orang tua melakukan kesalahan, seorang anak tidak boleh membentaknya. Ingatkan mereka dengan ucapan yang lembut, dan sebagai suami, bimbinglah istrimu dan turut menghormati ibumu. Sebab bagi seorang istri, mertua adalah ibunya, jadi harus dihormati dan disayangi layaknya ibu sendiri. Yang keempat, bersikap adil terhadap nafkah ibu dan istri. Perihal masalah menafkahi,
Hal ini seringkali menjadi pemicu konflik dalam keluarga. Siapakah yang harus didahulukan oleh suami? Kebutuhan istri dan anak-anak atau kebutuhan ibunya? Islam memang mewajibkan seorang suami untuk menafkahi istri secara lahir dan batin. Dan jika kebutuhan pokok istri telah tercukupi, suami harus memenuhi kebutuhan ibunya. Ingatlah bahwa seorang anak tidak boleh menelantarkan ibunya. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang berhak terhadap seorang wanita? Rasulullah SAW menjawab, suaminya apabila sudah menikah. Aisyah radhiyallahu anhu bertanya lagi, siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah SAW menjawab, ibunya. Hadis riwayat Muslim. Seorang istri yang melarang suaminya memberikan nafkah kepada mertuanya, maka perbuatan itu bisa jadi pemicu dosa. Namun apabila ia turut merelakannya, insya Allah rezeki suaminya bertambah dan ia memperoleh pahala. Yang kelima, merawat dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Perintah untuk berbuat baik dan merawat orang tua telah dituliskan secara jelas di dalam Al-Quran. Sebagai seorang anak, kita wajib merawat orang tua yang telah lanjut usia. Jangan malah mengirimkannya ke panti jompo. Perlakuan orang tua dengan baik. Sayangi mereka. Berikan tempat tinggal yang layak. Apabila kondisi mereka sudah lemah dan tidak ada yang merawatnya, cobalah berbicara dengan istri untuk mengajak orang tua tinggal bersama-sama di dalam satu rumah. Yang keenam, mematuhi nasihat ibunya asalkan tidak merugikan. Anak laki-laki yang telah menikah mesti wajib mematuhi perintah ibunya. Selama si ibu tidak menyuruh melakukan hal-hal yang dilarang Islam seperti berbuat maksiat atau perbuatan jahat lainnya, maka anak harus mentaati perintah tersebut. Namun apabila istri tidak menyetujuinya, cobalah bertanya alasan mengapa ia tak setuju. Diskusikan baik-baik dengan istri dan cobalah berikan pengertian kepada istri tentang ajaran-ajaran Islam yang menjelaskan tata cara berperilaku terhadap orang tua. Yang ketujuh, memperhatikan kondisi ibunya. Perhatian seorang laki-laki setelah menikah tidak hanya diberikan kepada istri dan anak-anaknya saja, tapi ibunya juga wajib menerima perhatian tersebut. Jangan sampai kebersamaan dengan istri melupakan akan keberadaan seorang ibu. Jenguklah ibu sesering mungkin. Berikan apa yang dibutuhkan walaupun seorang ibu mungkin tidak memintanya karena tidak enak dan takut merepotkan. Menjadi anak laki-laki haruslah bisa berbuat adil antara ibu dan istri. Janganlah menyakiti hati keduanya dan berusahalah untuk membahagiakan mereka. Yang kedelapan, mengajak istri untuk menjaga ibunya. Semakin bertambah usia, kekuatan orang tua akan semakin menurun. Bahkan di antara mereka ada yang bersikap layaknya anak kecil dan menjadi pikun. Di saat seperti itu, anak laki-laki tidak boleh meninggalkan orang tuanya sendirian. Ia wajib menjaga dan merawat mereka. Apabila anak laki-laki tersebut sibuk dan memiliki banyak pekerjaan, maka ia harus menyuruh istri untuk menjaga orang tuanya. Tentunya istri juga harus bersabar, sebab ketika ia memutuskan menikah secara tak langsung berarti orang tua si laki-laki akan menjadi orang tuanya, maka wajib bagi dirinya untuk menjaga mertua. Yang kesembilan,
menjaga nama baik ibunya. Ibu adalah orang yang paling berjasa dalam hidup anaknya. Sejelek apapun sikap ibu, mungkin ia pernah khilaf atau melakukan perbuatan yang memalukan, seorang anak tidak boleh mengumbar aib ibunya di hadapan orang lain termasuk istrinya. Anak laki-laki yang soleh harus bisa melindungi nama baik keluarganya. Apabila ada masalah dan pertikaian, sebaiknya diselesaikan secara pribadi dengan pikiran tenang dan memperbanyak berdoa meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, mendoakan ibunya. Sebagai umat muslim, kita diperintahkan untuk selalu mendoakan orang tua baik di masa hidupnya ataupun ketika mereka telah meninggal. Meskipun seorang anak telah menikah dan menemukan kebahagiaannya, mereka tidak boleh lupa mendoakannya orang tuanya. Sebab orang tua yang telah mengasuh sejak kecil, maka itu sebisa mungkin doakanlah mereka setiap selesai salat dan di antara waktu azan sampai iqamah dengan doa yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Adapun doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan ibu bapakku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Yang ke-11, menasihati dengan baik apabila ibunya berbuat salah. Ada kalanya di mana orang tua bersikap egois, entah karena faktor usia atau keadaan, namun apapun alasannya, sebagai seorang anak sangat dilarang membentak orang tua. Apabila orang tua melakukan sesuatu yang salah, mungkin menyakiti hati menantunya, maka tugas anak laki-laki adalah menasihati orang tua secara halus. Jangan mengadakan ucapan kasar kepada orang tua karena hal itu dimurkai Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Yang ke-12, meringankan beban ibunya. Seorang ibu berhak mendapatkan perlindungan dari anak laki-lakinya, sekalipun anak tersebut telah menikah. Siapa lagi yang mau melindungi orang tua kalau bukan anaknya? Seorang anak menjadi tumbuh dewasa dan sukses juga berkat orang tuanya. Jadi mereka wajib meringankan beban ibunya, yang berarti memenuhi kebutuhannya, menjaganya dari orang-orang jahat, memastikan ia tinggal di tempat yang aman, segera datang apabila ia membutuhkan bantuan. Yang ke-13, senantiasa mengingatkan perihal ibadah. Tugas seorang anak kepada orang tua tidak sekadar memberikan kebahagiaan, uang dan kasih sayang, tapi juga menjaga mereka agar tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak bisa berkumpul bersama di surga. Apabila orang tua sempat belok jalannya melakukan maksiat atau mungkin lupa beribadah, anak wajib memperingatkannya dengan cara yang baik. Dengan memberikan nasihat tentang ilmu-ilmu agama, berarti kita telah menyelamatkannya dari api neraka. Namun sekali lagi, lakukan itu dengan cara yang sangat lembut dan sopan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Yang ke-14, memuliakan dan membahagiakan ibunya. Anak perempuan yang telah menikah, maka kebahagiaannya menjadi tugas suaminya, sedangkan kebahagiaan ibu menjadi tanggung jawab anak-anaknya, khususnya anak laki-laki.
Jangan sampai menelantarkan ibu. Anak laki-laki wajib memuliakan ibunya, memberikan perhatian, menyayangi, dan memenuhi segala kebutuhannya. Yang terakhir, 15. Menjaga perasaan ibu. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Ridha Allah Subhanahu wa taala berada di tangan orang tua, maka itu sebagai anak wajib menghormati orang tuanya. Menjaga perasaan orang tua juga perlu dilakukan. Anak tidak boleh menyakiti hati orang tuanya. Sebisa mungkin tunjukkanlah senyum terindah saat bertemu orang tua, berucap dengan kata-kata sopan, dan selalu menenteramkan hatinya. Demikianlah beberapa kewajiban anak laki-laki terhadap ibunya setelah menikah. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita senantiasa untuk berbakti kepada kedua orang tua dan memperbanyak membacakan doa yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Adapun doa ini dibaca setelah melaksanakan salat fardu dan di waktu yang kosong, dengan berbakti kepada kedua orang tua dan memperbanyak membacakan doa. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada kita semua dan mempertemukan semua keluarga kita di surga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.